Selamat pagi, saya Andian Ari Anggraini. Kali ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal cerita untuk program linier. Seorang pedagang kaki lima menyediakan uang 1.650.000 untuk membeli kemeja dengan harga 20.000 per buah dan celana 50.000 per buah. Ini langsung kita buat pemisalannya. Ada kemeja, celana, dan total. Oke, misalnya kemeja kita umpamakan X, kemudian celana kita umpamakan Y. Di situ diketahui bahwa untuk membeli kemeja itu harganya 20.000 dan untuk membeli celana itu 50.000. Nah, masih dalam kalimat pertama diketahui juga bahwa pedagang hanya punya uang 1.650.000. Oke, berikutnya. Jumlah kemeja yang ia beli tidak kurang 3 kali dari jumlah celananya. Kemeja itu kan X. Jumlah kemeja yang dia beli tidak kurang dari 3 kali jumlah celana. Yuk, sekarang kata tidak kurang. Tidak kurang itu artinya kalau sama dengan boleh nggak? Kalau sama dengan boleh. Kalau lebih boleh nggak? Boleh ya, kan tidak kurang. Nah, berarti ini tandanya lebih besar sama dengan. Pertanyaan selanjutnya, ia mengambil keuntungan, berarti untungnya atau labanya itu adalah untuk kemeja itu 10.000 dan untuk celana itu adalah 30.000. Jika barang-barang yang ia beli dengan cara tersebut di atas terjual habis, maka berapa keuntungan sebesar-besarnya? Berarti keuntungan ini adalah fungsi Z-nya ya. Yang ditanyakan keuntungan sebesar-besarnya, berarti Z-nya diminta mencari yang maksimum. Oke, sekarang dari data ini kita buat batasannya dulu. Batasan nomor 1. Harganya kemeja 20.000, celana 50.000, modalnya 1.650.000. Kalau beli satu kemeja 20.000, kalau kemejanya X buah berarti 20.000 kali X. Kemudian kalau celananya Y buah berarti 50.000 kali Y. Nah, karena modalnya adalah 1.650.000, maka boleh nggak total belinya lebih dari 1.650.000? Nggak boleh, masuk utang ya, berarti ini lebih kecil sama dengan 1.650.000. Nah, ini biar enak ngitungnya, maka yang bisa kita sederhanakan disederhanakan. Ini kan nolnya saya coret 4 bisa ya, di sisi kanan dan kiri. Oke, berarti ini saya sederhanakan menjadi 2X plus 5Y lebih kecil sama dengan 165. Sekarang dari batasan kedua yang ini, X lebih besar sama dengan 3Y. X dan Y-nya saya pindahkan di satu ruas. Ini saya pindah dari kanan pindah ke kiri. Maka yang semula plus sekarang jadi minus lebih besar sama dengan 0. Ini adalah batasan yang kedua. Nah, batasan yang ketiga, jumlah kemejanya boleh 0, boleh ya. Kalau minus boleh nggak? Nggak boleh, berarti X lebih besar sama dengan 0. Demikian juga jumlah celananya, nggak mungkin minus toh, berarti lebih besar sama dengan 0. Jadi sekarang kita sudah punya 4 batasan, 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang setelah batasannya semua kita tuliskan, sekarang kita mencari fungsi maksimumnya dulu. Z-nya itu berarti keuntungan ya. Keuntungan supaya bisa maksimum rumusnya adalah keuntungan satu kemeja kan 10.000. Kalau kemejanya ada X buah berarti ini 10.000 X ditambah celananya 30.000 Y. Nah, ingat keuntungannya nanti diinginkan untuk mencari yang maksimum. Jadi ini harus maksimum. Nah, setelah kita menuliskan batasan dan fungsi maksimumnya, langkah selanjutnya adalah kita buat garis. Nah, setelah kita menentukan batasan dan fungsi maksimum, maka selanjutnya kita buat garis batasan. Dari garis yang nomor 1 dulu. 2X plus 5Y, karena garis berarti tandanya ini bukan lebih kecil lagi, tapi pakai tanda sama dengan ya. Yuk, diumpamakan untuk buat garis kan butuh 2 titik. Umpamakan titik pertama 0, maka kalau X-nya 0, 2 kali X berarti 0 ya. 5Y sama dengan 165. Oke, Y-nya berarti sama dengan 33. Maka ini dapat titik yang pertama saya sebut titik A, X-nya dulu yang disebut 0,33.
Nah, berikutnya yang kita umpamakan 0 adalah Y. Y-nya saya umpamakan 0, berarti ini 0 ya. 2X sama dengan 165, maka X-nya sama dengan 82,5. Maka dapat titik B yang disebut duluan X-nya 82,5 dengan Y-nya 0. Nah, sekarang garis yang kedua, X min 3Y sama dengan 0. Ingat kalau garis harus sama dengan. Kita umpamakan X-nya 0, maka min 3Y sama dengan 0. Nah, berarti Y-nya sama dengan 0. Oke, titiknya 0,0. Titik 0,0 itu kan titik O ya. Nah, dengan cara yang sama sekarang kalau Y-nya saya umpamakan 0, maka X-nya sama dengan, ini jadi 0 ya, maka X sama dengan 0. Nah, ini masih 0,0 lagi, berarti kan ini titik yang sama. Nah, karena ini titiknya sama, maka kita cari titik yang lain. Jangan X sama dengan 0, kita ganti yang lain. Boleh 1, 2, 3, 100, 1000 juga boleh. Saya ambil misalnya 10. Kalau Y-nya 10, berarti X-nya X min 3 kali 10, 30 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 30. Berarti titiknya saya sebut titik C, X duluan yang disebut 30, Y-nya adalah 10. Oke, sekarang dari titik-titik ini kita buat dulu grafiknya ya. Dari garis batas 1 dulu. Titik A 0,33 berarti di sini. Saya tuliskan ini titik A. Titik B-nya 82,5,0 berarti kira-kira di sini. Ini titik B. Titik A dan B dihubungkan dengan garis lurus. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian garis batas 2, titiknya adalah 0,0 berarti ini. Dan titik C 30,10 itu berarti di sini, ini titik C. Kita hubungkan. Oke, kurang lebih garisnya seperti ini. Nah, sekarang kita cari daerahnya. Pertama, daerah yang memenuhi pertidaksamaan nomor 1 dulu. 2X plus 5Y lebih kecil sama dengan 165. Kita pakai contoh titik 0,0 ya, dimasukkan. Kalau titiknya 0,0, 2 kali 0 itu berarti 0. Kemudian ditambah Y-nya 0, 5 kali 0 itu 0. Sisi kanannya 165. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil ya. Berarti titik 0,0 adalah yang lebih kecil. Ini memenuhi syarat. Titik 0,0 berarti memenuhi syarat, maka kita ngarsir daerah yang memenuhi syarat yang di bawah garis. Oke, sekarang garis batas yang kedua. X min 3Y lebih besar sama dengan 0. Bisa nggak kita mengumpamakan dari titik 0,0? Nggak bisa, karena titik 0,0 kan pas di garisnya. Nah, kalau gitu kita cari titik yang lain. Misalnya ini ya, 10,0 kan ini ya. Yang saya kasih warna hijau ini 10,0. Nah, kita masukkan pakai contoh titik 10,0. X-nya 10 saya masukkan, Y-nya 0. Sisi kanannya 0. Berarti ini kan 10 dengan 0. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Jadi daerah yang di sebelah kanannya garis ini adalah daerah yang lebih besar. Berarti daerah yang di sebelah atasnya garis atau sebelah kirinya garis ini adalah daerah yang lebih kecil. Yang kita inginkan adalah yang lebih besar. Nah, yang lebih besar berarti yang sini tadi ya, yang bawahnya ya. Maka ini kita arsir. Oke, ini garisnya tadi kurang panjang ya, saya perpanjang sehingga yang diarsir daerah sini ya. Oke, jadi sekarang kita cari daerah mana yang diarsir beberapa kali. Kalau untuk X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0, kemarin sudah saya informasikan bahwa X positif, Y positif itu kan daerahnya di sini kan, di kuadran 1 ya. Jadi nggak mungkin di kuadran 2 ini nggak mungkin, di kuadran 3 juga nggak mungkin, di kuadran 4 ini juga nggak mungkin. Jadi daerahnya di sini. Oke, sekarang kita tebalkan garisnya. Yang diarsir 2 kali berarti yang ini ya. Nah, titik-titiknya saya pertebal. Ini adalah titik O. Yang ini itu adalah titik B. Titik B tadi 82,5,0. Kemudian titik yang ini belum tahu kan, saya sebutnya titik D. Nah, sekarang titik D ini titik berapa? Kita cari dulu. Ya, jadi daerah yang memenuhi syarat
ini sekarang saya kasih warna kuning, itu yang ini ya, segitiga ini ya. Daerah ini dibatasin oleh titik O, B, dan D. Titik O, B sudah diketahui, sekarang kita cari dulu titik D. Nah ingat, titik D ini adalah perpotongan dari garis batas 1 dan garis batas 2. Garis batas 1 kan ini, garis batas 2 ini, garis batas 1 dan 2, sekarang kita eliminasi dulu ya. Oke, kita tuliskan garis batas 1 persamaannya seperti ini, garis batas 2 persamaannya seperti ini. Nah, ini sekarang akan kita eliminasi. Ingat, supaya kita eliminasi, salah satu variabel kan harus hilang. Anda mau menghilangkan yang mana? Boleh yang X, boleh yang Y. Saya mau menghilangkan yang X. Berarti supaya hilang X-nya, ini kan berarti sama-sama harus dibuat 2 koefisiennya. Supaya bisa jadi 2, yang atas saya kalikan 1, yang bawah saya kalikan 2. Yang atas saya kalikan 1 berarti tinggal saya salin saja. Yang bawah saya kalikan 2. 2x min 6y sama dengan 0. Kemudian ini dikurangi. 5y min 6y itu 11y sama dengan 165. Maka y-nya sama dengan 15. Nah, kemudian untuk mencari x, ambil salah satu persamaan, boleh 1 atau 2. Saya pengen yang 2 saja. X min 3y sama dengan 0, berarti y-nya saya ganti 15, 3 kali 15 itu sama dengan 0, berarti x min 45 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 45. Jadi ketemu titik D-nya adalah x-nya dulu yang disebut duluan, 45,15. Nah, sekarang langkah yang terakhir itu kan kita mau mencari z yang maksimal. Nah, ingat persamaannya tadi adalah Z itu sama dengan 10.000X ditambah 30.000Y. Nah, daerah batasnya tadi kan titik O, B, sama D ya. Titik O tadi adalah 0,0, B-nya tadi kan 82,5,0. Titik D-nya yang barusan kita cari tadi ya, 45,15. Nah, sekarang kita cari dulu, kita hitung nilai Z di semua titik ini. Masukkan datanya, persamaan Z-nya ini ya. 10.000 kali 0 itu 0, Y-nya 0, 30.000 kali 0 berarti 0, maka sama dengan 0. Berikutnya 10.000 dikalikan X-nya itu 82,5 ditambah 30.000 kali 0 berarti 0. Ini akan sama dengan 82.500. Berikutnya 45,15 berarti 10.000 kalikan 45 ditambah 30.000 dikalikan 15. Ini akan sama dengan 450.000 ditambah 450.000 akan sama dengan 900.000. Nah, sekarang kita bandingkan di antara 3 titik ini, yang Z-nya maksimum yang mana? Ini dan ini, kayak besar yang ini ya, berarti ini nilai maksimalnya. Oke, jadi kesimpulannya, untuk memperoleh keuntungan maksimum, maka pedagang harus membeli kemeja 45 buah dan celana 15 buah. Kalau pedagang membeli kemeja dan celana sebanyak ini, maka keuntungan maksimumnya tercapai yaitu 900.000. Oke, demikian pembahasan soal ini. Terima kasih.